Habis petik di mana? Petik di mana? Baru. Kunci tanya mana kunci tanya? Gua kan ya. Ini kunci ya. Buka ya. Oke. Nah. Ini ngambilnya semalam. Ini kunci tanya. Motor apa? Hah? Di mana motornya sekarang? Mana ini ya? Main sama siapa? Lu main sama siapa? Hah? Sama siapa? Roy. Tahu rumahnya kan? Kita akan cari. Clear, sip. Yang itu siapa? Kamu. Yang itu tadi yang bawa motor. Ini hasil kejahatan. Ini motor kamu waktu melakukan kejahatan. Oke ya, jelas ya. Oke. Pelaku ada dua yang telah kita amankan. Dari hasil penyelidikan kita mendapati bahwa kedua pelaku ini melakukan pencurian motor yang dimana inisial dari pelaku ini adalah ED dan FFJ. Pada saat diinterogasi, kedua pelaku ini mengaku bahwa memang mereka yang melakukan kejahatan pengambilan motor, yang dimana ada CCTV yang telah kita ambil sebelumnya pada saat cek TKP dan olah TKP besar 3.100.000 kepada orang yang membeli barang ini, dan mereka gunakan barang-barang ini untuk membeli obat-obatan. Bagaimana saya muslim ini yang saya. Yang itu benar sekali bos. Dan itu dari dulu. Selama saya menjual di sini dan terus saya. Kronologisnya itu awalnya terjadi cekcok antara pemilik warung dengan salah seorang dari pelaku.
kemudian selanjutnya pelaku ini memanggil teman-temannya dan melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Tapi kami masih terus dalami dulu untuk kejadian pastinya bagaimana. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang saksi dan juga terlapor yang ada di sekitaran kejadian. Udah berjalan sekitar kurang lebih 6 tahun. Itu Swadaya, Pak. swadaya, Pak. Dan ini dipakai aktivitas untuk anak-anak sekolah nyebrang. Ya, yang pertama yang kami pikirkan itu anak-anak yang sekolah menyeberang ini yang terutama, selebihnya untuk umum. Aktivitas Ya, karena mungkin anak sekolah di sini itu mungkin belasan lah gitu, tetapi umum itu lebih daripada 50, Pak. 24 jam operasional ini kereta gantung ini, Pak, dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di desa ini, sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya itu, karena yaitu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Itu yang terutama anak sekolah tadi ibaratnya berjalan 9 kilo jadi 2 kilo lebih atau 2 kilo. Masyarakat yang pergi ke kebunnya atau ke lahannya yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo lebih itu. Dan juga saya alhamdulillah sangat bermanfaat, yaitu gerobak gantung ini itu sudah kesyukuran yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Sangat kami semua, saya pribadi dan semua masyarakat sangat besar harapan. Itulah seperti yang saya katakan sama teman-teman atau masyarakat di sini di saat kami membangun ini, apa yang saya katakan, dengan begini kalau kita dengan pemerintah itu paling tidak menurut pengalaman saya yang di daerah transmigrasi dulu, paling tidak ada dasar yang namanya berswadaya dulu. Ibarat ban atau kain, kalau tidak ada kain, Pak, apanya mau ditembel, apanya mau ditampal. Karena pemerintah itu ibarat menambal dan memperbaiki atau menambah, tapi swadaya yang paling utama, supaya kita tidak mengharapkan sepenuhnya bantuan.
Itu menurut saya pribadi, sehingga kami semangat untuk membangunnya. Kalau sudah ada swadaya seperti ini, insya Allah dengan sendirinya terbuka hatinya pemerintah bagaimana ke depannya yang lebih baik, seperti harapan kita bersama Untuk dibangunkan jembatan. untuk dibangunkan jembatan. Karena memang itu tujuan kita. Tidak mungkin kita begini terus, tapi alangkah baiknya ini swadaya dulu kita, ibarat rumah pondasi dulu gitu. Ya, sistem saya kalau seperti itu kan situasinya beda dengan yang lain, ya kan. Jadi kalau anak-anak yang situasinya beda, seperti anak-anak yang jauh seperti itu, kami berikan kebijaksanaan. Biasanya yang kami berikan kebijaksanaan itu, misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami tuh berikan kebijaksanaan. Dia belajar secara online. Terus misalnya dia datang ke sekolahan, dia agak terlambat, di dalam catatan buku anak-anak yang masuk sekolah yang catatan di pos itu kami berikan kebijaksanaan, itu tidak masalah karena dia jauh. Sedikit Pak terkait surat perjalanan dinas KS yang kemarin viral itu Pak. Itu sebenarnya Bapak tuh tahu nggak sih kalau nama anak dan istrinya dimasukkan di sana, atau memang Bapak sebenarnya nggak tahu kemudian taunya tiba-tiba viral aja? Atau dijebak? Atau bagaimana gitu Pak? Kan Bapak belum ada penjelasan nih. Enggak. Kalau gitu, kalau surat itu kan harusnya suratnya Pak Sekjen. Iya. Harusnya naik ke Pak Sekjen, jangan naik ke saya lah. Itu kan proses, sehingga saya itu proses visa ya. Cuman saya juga agak bingung kenapa kemudian saya dituduh memakai anggaran negara ya. Karena saya sempat baca itu Pak Sekjen itu bersurat lagi ke Pak Mensesnek nama-nama orang yang dibiayai oleh APBN atas perjalanan itu. Nama saya pun nggak ada. Ada beberapa orang, semua ASN-nya PU. Nama saya pun nggak ada gitu sih. Berarti Bapak sendiri nggak tahu ya Pak soal surat itu sebetulnya? Berarti Bapak mengakui kalau misalnya nama itu ditulis oleh Pak Sekjen tanpa sepengetahuan Bapak, karena kan biasanya Sekjen melakukan sebagai sekretaris ya Pak ya, harusnya kan atas persetujuan Menteri ya, idealnya gitu ya Pak. Apakah Bapak selama ini emang masalah birokrasi gitu dilewatin atau seperti apa Pak? Ya mungkin karena itu sudah bukan sesuatu yang krusial, bukan barang baru mungkin ya, karena itu kan cuma sekedar permintaan visa saja kan ke kedutaan besar Amerika lewat Kemenlu. Jadi mungkin ya, saya nggak perlu lewat saya, mungkin begitu kali. Berarti Bapak sendiri cukup kaget itu yang melatar belakangi salah satunya mutasi. Enggak ada. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Dan sebetulnya kan saya nggak jadi pergi juga kan. Tapi saya nggak jadi pergi bukan karena itu bocor loh ya. Itu lebih karena rumahnya Bapak itu kebanjiran, ya kan? Terus mana? Padang ya, di Padang ya. Agam. Terus mana? Enang jembatan Enang yang saya pikir itu sudah selesai. Karena saya sudah perintahkan direktur, saya perintahkan kepala balai menyelesaikan. Saya pikir sudah selesai, ternyata nggak selesai juga. Jadi saya pikir saya harus hadir. Ini yang kemudian yang ketiga, Pak Presiden ingin ada peresmian di Meninting, di NTB. Ini yang sebetulnya yang mendasari saya langsung udah percuma juga, saya nggak akan bisa pergi juga dengan begitu banyak masalah di kepala saya gitu. Dan saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum ya pasti akan lebih mengutamakan
urusan dalam negeri lah daripada urusan saya pergi ke luar negeri, kira-kira begitu lah. Tapi cukup ke depannya bakal ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Sekjen soal surat tadi? Karena kan Bapak bilang tadi tidak tahu gitu sebelumnya. Bakal ada komunikasi nggak dengan Pak Sekjen? Untuk apa? Terkait surat yang Viral tadi? Iya, yang viral tadi. Enggak, apa dulu untuk apa? Jadi akan membiarkan aja sudah gitu atau bagaimana? Loh enggak gini, kan tadi kan soal visa kan? Iya. Soal visa. Saya sudah nggak jadi berangkat, tentu apa lagi saya mau bicara sama Pak Sekjen? Gak ada lagi gunanya kan? Jadi memang karena Maksudnya- sudah begitu ya? Ya sudah. Maksudnya mungkin Hah? untuk kedepannya Untuk Pak, kalau kedepannya ada gitu. penting lagi, apakah Evaluasinya. komunikasinya seperti apa? Apakah udah dikasih tahu ke Pak Sekjen kalau misalnya nanti tolong nih Ya. dikoordinasikan ke saya gitu biar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu, Pak, mitigasinya seperti apa? Saya belum pernah bicara. Karena kan juga saya sebetulnya kan Menteri Jalan ke luar negeri kan saya ini. Jadi belum. Saya belum pernah bicara lagi sama soal itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.